Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Azabiku semua, ketika membuat video ini saya baru saja selesai menonton dua video. Yang pertama video podcast Kiai Imad bersama Bang Haji Roma Irama, ya. Yang kedua video statement pakar nasab internasional asal Iran yang dulu kaedah nasabnya dipakai oleh Kiai Imad untuk membatalkan nasab Ba'alawi, yaitu Sayyid Mahdi Ar-Raja'i. Saya agak tersindir ketika Kiai Imad berkata bahwa yang tetap membela Ba'alawi itu adalah orang-orang yang terikat jasa. Bisa jadi karena ia pernah mondok di Yaman, atau mungkin karena punya menantu dari golongan Ba'alawi. Dalam podcast ini, secara keseluruhan, Kiai Imad terlihat tampil apik dan cukup meyakinkan. Beliau juga kelihatan menguasai materi yang beliau sampaikan. Bang Haji Roma itu sampai bertepuk tangan dibuatnya. Tapi setelah menonton sampai selesai, saya memiliki kesimpulan pada awal munculnya konflik nasab ini. Mengapa begitu? Karena sampai saat ini kesimpulan-kesimpulan Kiai Imad masih gitu-gitu aja. Hanya dan masih bersifat tuduhan waham, asumsi, tidak sampai pada taraf zon, apalagi yakin. Sehingga kemudian layak dikatakan sebagai tesis ilmiah yang tak terbantahkan. Asabiku semua, yang agak terkesan naif adalah ketika beliau sangat yakin sekali atau mungkin berusaha meyakinkan diri dengan mengatakan bahwa Al-Faqih Al-Muqaddam adalah tokoh fiktif dan Imam Ahmad bin Isa tidak pernah berhijrah ke Hadramaut. Pepatah Arab mengatakan, pemilik rumah lebih tahu isi rumahnya dari siapapun. Mereka tuh yang pernah 6 tahun lebih berada di Hadramaut merasa gimana gitu ketika seorang Kiai Imad yang belum pernah sampai ke Yaman sama sekali menyimpulkan dengan entengnya bahwa seorang sosok yang diyakini ribuan tahun lamanya oleh para penduduk dan ulama Yaman adalah tokoh khayalan belaka. Kiai Imad mungkin tidak tahu bahwa Faqih Al-Muqaddam dan Ahmad Al-Muhajir bukan hanya tentang sebuah makam saja, tapi juga tentang peninggalan-peninggalan bersejarah seperti desa dan rumah Al-Muhajir yang masih ada di Hajrain sampai detik ini. Sosok-sosok yang berkaitan dengan mereka berdua, baik para guru dan murid mereka. Bahkan sebuah manhaj lengkap dan berkesinambungan yang menjadi pegangan para sadah Ba'alawi sampai saat ini. Kiai Imad tak ubahnya orang luar yang merasa lebih paham tentang sebuah kota dan isinya daripada penduduk aslinya sendiri. Asabiku semua, sedangkan video Sayyid Mahdi Raja'i meskipun hanya 20 menit tapi berisi jawaban yang sangat jelas dan lugas. Menegaskan kembali bagaimana cara para nasabah sejak dulu dalam mengisbat dan menganulir sebuah nasab. Berikut beberapa kesimpulan pernyataan Sayyid Mahdi Raja'i yang saya tangkap. Ya. Syuhrah atau kemasyhuran suatu keluarga sebagai bagian dari zuriyah Nabi sudah cukup untuk menjadi bukti kesayyidan mereka. Apalagi jika kemasyhuran itu berlangsung selama ratusan tahun lamanya, seperti para habaib Ba'alawi. Ya. Tidak disebutnya Ubaidillah dalam kitab-kitab nasab sangat bisa dimaklumi, karena keterbatasan informasi dan media pada waktu itu. Ya. Para nasabah, pakar nasab, waktu itu kekurangan akses, karena para ahli bait tinggal saling berjauhan, dan sudah banyak yang berpencar ke seluruh penjuru dunia. Kemudian lagi, kita tidak bisa menafikan suatu nasab hanya karena ia tidak disebutkan dalam kitab-kitab nasab. Ya. Metode Kiai Imad dalam menafikan nasab Ba'alawi adalah metode baru yang tidak pernah digunakan oleh nasabah manapun di dunia. Mereka yang mengisbat nasab Ba'alawi bukan ulama sembarangan. Mereka para ulama besar yang sangat berhati-hati dalam urusan agama. Ketika mereka mengisbat nasab pada abad ke-9, itu artinya keluarga ini memang sudah terkenal sebagai sadah atau para sayyid mulai abad ke-3, 4, 5, dan seterusnya. Kitab-kitab nasab adalah kitab yang sangat ringkas dan terbatas jangkauannya. Ya. Kesimpulan Kiai Imad adalah penilaian yang sangat tergesa-gesa dan tidak ilmiah. Tidak sesuai dengan metodologi para ulama nasab. Ya. Kesimpulan akhir, gugatan pembatal nasab Ba'alawi tidaklah benar. Dan tidak ada ragu dalam kesayyidan
para habaib Ba'alawi, ya, memandang syuhrah wal istifadah mereka, ya, reputasi dan kemasyhuran mereka sebagai zuriyah Nabi selama ratusan tahun tanpa ada yang membantah dan mengingkari. Nah, sahabatku semua, jadi jika kita tarik benang merahnya, ya, tidak disebutkannya suatu nasab dalam sebuah kitab memiliki dua kesimpulan yang berbeda dari dua kubu ini. Kesimpulan Sayyid Mahdi Ar-Raja'i dan para nasabah, para pakar nasab, ya, itu tidak menunjukkan bahwa nasab yang tidak disebut adalah nasab yang ternafikan. Tuh. Kesimpulan Kiai Imad itu jelas secara pasti, qat'i, ya, menafikan nasab yang tidak disebutkan. Nasabiku semua, sebagai catatan, sebagaimana yang juga disampaikan oleh Sayyid Mahdi Ar-Raja'i, metode yang digunakan oleh Kiai Imad dalam menafikan nasab Ba'alawi bukanlah metode para ulama nasab, ya, nasab manapun dalam mengisbatkan dan menafikan nasab, ya. Jadi tanda tanya besarnya, dari mana dan dari siapa Kiai Imad mengambil metodologi itu? Apakah dari ruang hampa? Ya, wallahu a'lam. Ya, meminjam kata-kata Kiai Imad sendiri, silakan tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Nah, setelah kemarin, ya, Sayyid Mahdi merilis pernyataannya, itu Kiai Imad dan para muhibbinnya tetap berusaha bertahan. Ya, Kiai Imad bahkan sudah membuat tulisan bantahan beberapa jam setelah video Sayyid Mahdi rilis. Tentunya Kiai Imad paham bahwa Sayyid Mahdi ini bukan orang sembarangan dalam dunia ilmu nasab. Ya. Demi itu, beliau merasa harus buru-buru membuat tulisan sanggahan. Ya, pada tulisan terbarunya tersebut, Kiai Imad menyebut bahwa statement Sayyid Mahdi itu memiliki dalil yang lucu. Uniknya, salah satu bumbu yang Kiai Imad dan pendukungnya gunakan adalah status Sayyid Mahdi sebagai ulama dari kalangan Syiah. Mereka mungkin tidak sadar atau lupa bahwa Kiai Imad pernah menjadikan Sayyid Mahdi sebagai salah satu referensi utama dalam tesis ilmiahnya itu. Ya, apakah ketika itu masih belum Syiah? Kesiahan Sayyid Mahdi ini justru merupakan poin penguat bahwa beliau benar-benar netral, ya, objektif dan murni berbicara sebagai pakar nasab dalam masalah ini. Bukan sebagai orang yang punya ikatan dan kepentingan apapun dengan para habaib Ba'alawi yang berideologi Sunni. Beliau juga tidak sedang cari aman atau sedang membalas budi karena mondok di Yaman atau punya menantu habaib, ya, seperti dawuh beliau Kiai Imad. Nah, sahabatku semua, pada akhirnya, seperti apapun dan siapapun yang menjawab pendapat Kiai Imad secara ilmiah, ya, kita sudah bisa membaca kemana algoritma Kiai Imad. Bukankah beliau sendiri yang berkata, andaikan seluruh ulama di dunia ini mengisbatkan Ba'alawi, saya, Imaduddin Utsman, tetap satu-satunya yang mengatakan bahwa nasab Ba'alawi terputus. Ya. Para pendukung Kiai Imad mungkin tidak menyadari bahwa ucapan itu adalah sebuah pengakuan tidak langsung dari beliau. Ya. Bahwa pendapat dan metode yang beliau gunakan dalam menafikan nasab Ba'alawi memanglah qaul saz yang sama sekali tidak pernah digunakan oleh pakar nasab manapun yang pernah ada di muka bumi ini. Nah, sahabatku semua, sekali lagi dan untuk kesekian kalinya, kita memang tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Nah, sahabatku semua yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.